CEO Netflix mengungkap rahasia sensor PKC, menyatakan penindasan terhadap kebebasan berbicara mempercepat kejatuhan rezim. Pada tanggal 23 April, The Hollywood Reporter mengungkapkan bahwa CEO Netflix, Ted Sarandos, yang berbicara di Semafor World Economy Summit, menyatakan bahwa Netflix sebagian besar tidak terpengaruh oleh tarif 145% AS terhadap China karena perusahaan tersebut tidak pernah memasuki pasar daratan China. Sarandos mengingat bahwa 15 tahun yang lalu, Netflix mencoba memasuki China melalui kesepakatan lisensi konten dengan Iqiyee. Namun, setelah 3 tahun, tidak satupun episode yang lolos sensor PKC, memaksa Netflix untuk membatalkan upaya tersebut. Menurut Sarandos, pengalaman ini mengungkapkan cengkeraman kuat rezim terhadap kebebasan berbicara. The Hollywood Reporter mencatat bahwa kesepakatan dengan Iqiyee mengharuskan semua konten disetujui oleh pihak berwenang China, tetapi kepekaan ekstrim PKC terhadap ideologi membuat tidak mungkin ada materi yang mempromosikan kebebasan berpikir yang dapat bertahan. Sensor ini tidak hanya terbatas pada media asing, produksi dalam negeri juga tunduk pada pengawasan ketat. Konten yang melibatkan politik, sejarah, atau masalah sosial secara rutin diblokir. Pada tahun 2024, Radio Free Asia melaporkan bahwa lebih dari 70% karya film dan televisi domestik China telah disensor, dengan 40% dari konten dimodifikasi atau dihapus. Sementara itu, Great Firewall terus mengisolasi China, memblokir ribuan situs web asing dan memutuskan publik dari informasi eksternal. Perang tarif 145% telah merusak ekonomi dengan parah. Pada tahun 2024, ekspor ke AS masih menyumbang 16% dari total ekspor China, dan gelombang penutupan bisnis kecil telah memperburuk pengangguran yang kini mencapai 18%. Untuk menyembunyikan keruntuhan ekonomi dan ketidakpuasan yang berkembang, PKC semakin memperketat kontrol atas informasi untuk mempertahankan kedok stabilitas. Alasan nyata di balik sensor adalah bahwa sensor PKC dan Great Firewall didorong oleh ketakutan, bukan karena erosi budaya, tetapi karena krisis politik. Inti kecemasan rezim terletak dalam penurunan ekonomi, kehancuran properti, utang pemerintah daerah sebesar 90 triliun yuan, dan permintaan konsumen yang lesu telah memicu ketidakpuasan yang meluas. Protes terbaru oleh petani di Guizhou dan kemarahan massal setelah kerusakan metro Shanghai mengungkapkan kemarahan publik yang mencapai titik didih. Rezim ini mengandalkan sensor untuk menahan perbedaan pendapat. Catatan Sarandos mengonfirmasi bahwa penolakan PKC terhadap konten asing bukanlah tentang mempertahankan nilai-nilai, tetapi tentang membungkam kebebasan berpikir yang dapat meruntuhkan fondasi kebohongannya. Kebohongan-kebohongan ini termasuk klaim tentang kemakmuran, harmoni, dan kebesaran nasional. Jika informasi bebas, kebenaran tentang pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang, pembantaian di Tiananmen Square, penganiayaan terhadap Falun Gong, pengambilan organ yang disetujui negara, dan penutupan COVID-19 akan terungkap. Pada tanggal 23 April, The Wall Street Journal melaporkan bahwa arus keluar talenta China pada tahun 2024 telah mencapai level tertinggi dalam 20 tahun, karena para intelektual melarikan diri dari penindasan kebebasan berbicara yang semakin meningkat. Mesin sensor PKC sedang memutuskan masa depan negara itu sendiri. Kebebasan informasi adalah ancaman eksistensial terbesar bagi PKC. Pernyataan Sarandos mengungkapkan kelemahan fatal rezim ini. Begitu informasi mengalir bebas, kebohongan mereka tidak bisa bertahan. Sensor dan Great Firewall adalah tindakan putus asa di tengah keruntuhan ekonomi, kemarahan publik, dan isolasi global. PKC sedang mempercepat menuju akhir mereka. Penarikan diri Netflix bukan hanya sebagai keputusan bisnis, tetapi juga sebagai protes diam-diam dan peringatan, akhir sudah dekat.